Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwani wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamat ya waliyal hasanati wa qadiyal hajat. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid darain amin. Wa alaika, halaman 10 baris kedua dari atas dalam kurung wa alaika. Wa alaika ayyam bagi alaika, hendaknya engkau bil iktsari, memperbanyak. Jadi kadakawa maksudnya di sini memperbanyak, di sini artinya diperhatikan. Min qiraati kutubil hadis, yaitu ada di waktu seharian itu atau dalam kurun seminggu itu, nah sakurang-kurangnya jadi Imam Ghazali seminggu, kalau kadakawa hari-hari seminggu. Min qiraati kutubil hadis, membaca kitab-kitab yang di situ ada kandungannya hadis Rasulullah. Misalnya kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab sama kayak kitab malam tadi itu Usfuriyah. Nah, itu kitab-kitab hadis atau Arba'in Nawawi misalnya yang mengandung hadis-hadis Rasulullah. Imbah itu pulang buat tafsir. Nah, termasuk bagian dari pelajaran tafsir itu yaitu pelajaran-pelajaran tentang fadilat-fadilat. Misalnya kita membaca kitab yang di situ mengisahkan tentang fadilat-fadilat amal, itu bagian dari tafsir juga sebenarnya. Atau menceritakan sejarah Nabi, sejarah para rasul, itu bagian dari tafsir juga sebenarnya. Atau mau'izah nah kayak kitab Risalah Mu'awanah ini, nah kita baca, sebenarnya kita membaca bagian dari tafsir Al-Quran sebenarnya. Jadi tafsir Al-Quran itu luas benar. Nah kitab-kitab karangan para ulama itu memetik dari sedikit dari pemahaman-pemahaman kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Jadi membaca kitab Risalah Mu'awanah ini sebenarnya bagian dari memahami Al-Quran. Nah itu amun langsung kitab tafsirnya itu kayak kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Marhalabid, Ibnu Katsir, banyak bener itu biasanya di pesantren bang kayak itu. Nah tapi kini bagus saya mun ada ya kalau khusus tafsir aja kita. Jadi disuruh kita membaca kitab hadis, kitab-kitab tafsir ada hari-hari pang inilah. Wa min mutala'ati kutubil qaum. Nah disuruh juga kita membaca memutala'ahi kitab-kitab ulama sufi. Qaum itu ulama sufi. Karena ulama sufi ini berbeda dengan ulama tauhid. Nah berbeda juga dengan ulama fikih. Kalau ulama sufi itu kitab-kitab mereka sudah mengandung ajaran-ajaran tauhid dan ajaran-ajaran fikih. Itu ulama sufi itu. Kalau ulama tauhid melulu tauhid aja. Kalau ulama fikih bang melulu fikih aja juga. Tapi kalau tasawuf ulama sufi ininya praktik tauhid dan fikih serta pembersihan hati di dalam kitab-kitab mereka itu. Ammatan pada umumnya. Nah, pada umumnya. Jadi pada umumnya kitab-kitab ulama sufi itu bagus dibaca, dimutolaahi. Fa inna dzalika, karena kitab-kitab yang kita disuruh membacaan itu, kitab hadis, kitab tafsir, kitab ulama-ulama sufi itu mengandung fathun ammun. Nah, ada di situ keterbukaan yang secara umum bagi hati yang tertutup. Nah, kadangkala hati kita itu model kayak tertutup, hati tertutup itu macam-macam lah, tertutup ada sama kadarnya. Ada yang kulir itu sebenarnya tertutup juga. Ada yang rajin tapi kada paham, tertutup juga masih. Ada yang kulir dan kada paham bagiannya. Kedua kali double aja kita. Ada yang rajin, paham,
tapi kada kawa maamalkan tertutup juanernya. Nah, jadi tingkatan-tingkatan tertutup tuh banyak. Cuma barakat kita membaca kitab-kitab sufi orang-orang bahari, ulama-ulama besar ini, ada fathun am di situ, ada keberkahan, keterbukaan hati, keterbukaan maksudnya dapat hidayah dan taufik dari Allah. Wasulukhun tam, dan mun kita mau memutalahi kitab-kitab ulama sufi, kita di situ diberikan pengetahuan tentang cara-cara beribadah yang bujur kepada Allah. Suluk naranya, suluk itu cara beribadah yang bujur kepada Allah, tam, sempurna. Ada orang bertauhid aja, belajar tauhid paham, tapi nya kada mau belajar yang tasawuf nih, maka ibadahnya tadi kada sempurna. Fikih aja belajar, lalunya beribadah kada sempurna juga. Nah, tapi kalau nya tasawuf mau kada mau tabaca tauhid, tabaca fikih, karena itu rangkaiannya, lalu jadi tam, naranya sempurna. Perjalanan ibadah kita jadi sempurna. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana ulama-ulama yang arif billah nih berkata, Jersidin, walakin yang bagi laka, tetapi pulang, hendaknya engkau antahtariza, berhati-hati. Nah, nyaman tangan kita misalnya banyak diisi kitab, lalu baca. Nah, membaca itu bagus, tapi antahtariza, berhati-hati, min mutalaati, dari membaca-bacai ma kitab yastamilu min rasailihim, yang kandungan dari kitab-kitab mereka itu alal umuril ghamidah, yaitu tentang ilmu-ilmu yang ghamidah, yang dalam-dalam. Nah, kalau ilmu urusan yang dalam-dalam itu hati-hati. Hati-hati. Wal haqaiqi al mujarradati, dan yang mengandung hakikat-hakikat semata-mata. Nah, itu pun hati-hati juga kitab, karena kitab-kitab tuh ada 3 level lah. Level pertama yang mubtadi, level kedua yang mutawassit, level ketiga yang muntahi gini salah sambat punep ya, muntaha gini tapi muntahi bang aslinya, tapi kita orang Indonesia ini muntahi tobut situ aja. Nah ada mubtadi yang pemulaan, ada mutawassit yang pertengahan, ada muntahi yang terakhir aja kita. Nah, bagi orang yang hanya belajar, dibukanya kitab muntahi, kitab yang di akhir, lalu nyanyok tuh. Nah, lalu nyanyok, kada ada persiapan mental aja kita, kada ada persiapan ilmu, kada ada persiapan akal, kada ada persiapan pola pikir, lalu nyanyok. Kalau kitab-kitab muntahi ini tuh kada ada lagi istilahnya membicarakan urusan sabab musabab tuh kada ada lagi, syariat tuh kada ada lagi. Nah, bukannya mereka membuang syariat, kenapa? Karena mereka itu memang urusannya jurusan pemandiran, urusan i'tikad. Nah, urusannya kayak itu sudah pemandirannya. Nah, kita belum kuat syariat, belum mantap bujur-bujur pemahaman tentang syariat, apalagi pengulir berdahulu, kita baca kitab nintoh. Nah, misal kalimatnya, nah, jangan engkau sembahyang. Mendengar nangka itu berarti kan jangan sembahyang dia. Maka kitabnya ini kitab wali. Kan perlu pemahaman yang kata ya, kalau amun kita kada bagu mungkinnya kada baguru, tapi amun gurunya mau melajari, sedangkan orang yang itu karena akan kada paham, dilajarin nangka itu, berarti gurunya guru kuntau. Nah, gurunya guru kuntau juga. Jadi dilihat dulu siapa, keadaan murid ini kotaknya kayak apa, pelajarnya ingat mana, disesuaikan. Karena kadang ilmu tuh bujur aja, cuma kita belum waktunya belajar ke situ, lalu jadi salah. Nah, jadi jangan engkau sembahyang, ya lalu empihan sembahyang tak? Sama nang kaya model kayak kita di zaman Datuk Kalampayan, Datuk Habulung. Batu pulang di zaman Wali Songo Syekh Siti Jenar, di zaman Imam Hasanul Basri Al-Hallaj. Nah, 3 tuh dalam sejarah tercatat ilmu mereka tuh bujur. Nah, tetapi terungkap di waktu keadaan masyarakat yang belum kawa memahami. Nah, lalu jadi fitnah. Nah, kayak itu. Terungkap ilmu ninto tersebar di dalam lingkungan keadaan masyarakat yang kada memahami, lalu jadi fitnah akhirnya.
Nah nang itu sama kitab-kitab nih hati-hati juga kita. Kadang-kala kita bebarang tuh nah membaca kitab kecuali kita ada gurunya. Nah itu baguru aja kita bakarina. Cuma wah ini cuma ulun lihat pulang banyak juga beguru kan ujung-ujungnya kada sembahyang juga. Ujung-ujungnya. Jadi gurunya kalau menyuruh kada sembahyang itu lalu jadi salah kitabnya pun kitab yang mana? Kebanyakannya kitabnya kitab fotokopian itu. Nah jadi hati-hati. jangan sembarang belajar. Amun pina gurunya pina kada tapi wani baungkai. Nah berarti hati-hati juga kita waspada juga. Belajaran apabila jam 2 malam jo. Belajaran hati-hati jangan sembarang. Guru nintu na siap baik mana sidin belajar. Harus tahu kita guru sidin tuh nah. Guru kita tuh siapa gurunya harus tahu kita. Itu minimal sanad narannya. Jangan sampai kita kada tahu siapa gurunya guru kita tuh kita kada tahu tuh kada boleh dalam dunia ilmu kemana guru kita bersandar kita wajib tahu. Enggak itu minimal sanad narannya. Amun kita curiga guru kita sakalinya baisi paguruan jin. Hati-hati. Nah lalu di sini jasidin wahadihil asya'u ilmu-ilmu yang dalam-dalam yang semata-mata membicarakan hakikat-hakikat yang bisa disalahpahami oleh orang-orang yang bagi pemula itu ilmu-ilmu seperti itu tujadu fi aksari muallifati Syekh Muhammad Ibnu Arabi itu bisa ditemukan pada kebanyakan kitab-kitab karangan Syekh Muhammad Ibnu Arabi. Nah jadi Sidin hati-hati membaca kitab Sidin, kitab Syekh Muhammad Ibnu Arabi itu. Nah wapi syai'in dan ada juga pada sebahagian sedikit bang min rasailil Imam Al-Ghazali dari kitab-kitab Imam Ghazali. Nah Imam Ghazali ada jambaran kitab yang dalam-dalam benar itu, tapi kadab sabarataan itu pun diwaspadai juga Sidin. Bukannya kada boleh, tapi ada orang-orang tertentu aja. Nah kayak di sekumpul bahari lah pernah diajarkan risalah bi isbat wujudun nabi fi kulli makan. Itu membukanya aja haram kitab itu. Ada halus kitabnya risalah isbat fi wujudin isbat wujudun nabi fi kulli makan wa fi kulli zaman. Dalam kitabnya. Nah, itu membukanya aja haram hukumnya. Kalau kada bujur-bujur belajar lawan gurunya dan pada waktu saat yang tepat orang itu belajar. Itu dalam urusan tasawuf, dalam urusan tauhid. Nah dalam urusan fikih pun ada juga yang kita haram membuka. Kita nih hanya belajar risalah mabadi hanya belajar baudu, hanya belajar istinja, membuka kitab yang urusan khilafiyah madzhab arba'ah itu haram hukumnya. Kada boleh. Urusan-urusan ikhtilaful ulama tuh jangan, kecuali kita sudah memang levelnya ada tentang wilayah-wilayahnya. Mungkin kita hanya belajar istinja, hanya belajar baudu, hanya belajar rukun sembahyang. Makanya gurunya pun hati-hati juga, ada boleh sedikit menurut ulama Imam Malik, menurut Imam maka kebanyakan pemandiran itu. Kalau kita Imam Syafi'i di Nusantara nih Imam Syafi'i aja. Karena murid dia bingung lawan saulah-ulah karena akhirnya kada lagi berdisiplin dalam bermadzhab, lalu ambil sini yang mana yang mudah aja lagi. Nah kalau kita melihat guru-guru kita bahari di mata Quran itulah, padahal kayak guru sekumpul tuh alim 4 mazhab Sidin, alim menguasai, karena mun kada menguasai madzhabul arba'ah kada kawa jadi wali kutub. Nah Sidin kan wali kutub, alim kada pernah Sidin berucap waktu pelajaran tuh kalau menurut Imam Malik kada ada Sidin, kalau menurut Imam Hanafi kada ada. Nah, Imam Syafi'i itu bang, kitab-kitabnya apa yang ada tertulis di kitab dan yang dibaca tuh kitab Imam Syafi'i itu bang sesuai. Kada ada yang baca kitab Imam Syafi'i. Nah, kalau menurut Imam Hanafi lah aja. Nah itu lalu bingung gini. Kada usah nangka itu wilayah akademik ya kita, orang-orang tertentu aja silahkan nangka itu. Tapi kalau untuk di kalangan masyarakat jangan nangka itu, karena timbul jadi perselisihan. Lawan bisa kena timbul talpik. Arti talpik itu tuh atau panjang pembahasannya lah, kita kasih aja dah. Jadi artinya dalam bidang fikih aja kita kada kawa sembarang, apalagi dalam urusan hakikat. Nah gitu. Seperti kal mi'raj wal magnun bihi. Nah itu naran kitab Imam Ghazali yang urusan hakikat yang dalam-dalam. Itu hati-hati jasin membaca, bukan kitabnya yang salah lah, kitanya yang berhati-hati. Waqad dzakara Syekh Zarruq
Bitasisil qawaid, Taksisul qawaid itu dalam kitab menyebutkan Syekh Zarruq dalam kitab Taksisul qawaid qaidatan akan satu kaidah peraturan di kita, yaitu Sidin mengisahkan sebuah peraturan Sidin tulis dalam kitab Taksisul qawaid. Peraturan itu mengandung tahdzir, yaitu tanbih. Tahdzir itu tanbih akan bahwa kita disuruh berwaspada minal kutub, daripada kitab-kitab allati tajri hadzal majra. Nah, yang kitab-kitab itu mengandung pelajaran-pelajaran yang dalam-dalam. Nah, hati-hati. Karena kalimat-kalimat mereka yang ungkapkan di dalam kitab itu apa jurang nih, kada didetilkan. Artinya kalimat mereka itu perlu dirinciakan dulu. Amun kita sekilas mendengar salah paham. Misal dalam kalimat dalam kitab-kitab hikam tuh kan, Allah mempunyai dua wujud. Enggak situ aja kita baru belajar sifat 20. Belum belajar sifat 20 membaca Allah bisa mempunyai dua wujud. Nah, berarti Allah itu dua lah aja. Nah, ya kalau apalagi kalimatnya misalnya ana Allah, aku Allah, lalu bingung ay. Nah, kalau salah pahamnya padahal seluruh kalimat-kalimat itu bujur bila dirinciakan ada detail keterangannya. Sama ana Allah maksudnya ana milik Allah, aku milik Allah, aku bagian dari anugerah Allah, itu maksudnya. Nah, ada perinciannya aja, kita kada kau taguk langsung. Paraji'ha in syi'ta, maka amun pian jasidin handak bujur-bujur tahu peraturan tentang mewaspadai ilmu-ilmu yang dalam-dalam itu, silahkan melihat kitab Taksisul Qawaid. Di situ ada peraturan-peraturannya jasidin. Nah, in syi'ta munyawa handak. Nah, walam yudkar, tetapi walam yudkar. Jadi dalam kitab itu sudah sidin sambati mana kitab-kitab yang dianggap sidin bisa berbahaya bagi orang awam membaca. Itu disebut di dalam kitab Taksisul Qawaid. Bahkan kaidah-kaidahnya ada ciri-cirinya, peraturannya bilang kayak gini, hati-hati. Nah, para jiha in syi'ta, silahkan jasidin melihat kitabnya itu. Nah, tetapi jasidin walam dzikar fi hamalatiha, atau hamalah lain jim kada hamalatiha, tetapi tidak disebut dalam kandungan kitab itu muallifati Syekh Abdul Karim, karangan-karangan kitab-kitab Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Padahal karangan-karangan Syekh Abdul Karim ini termasuk dalam-dalam juga, berbahaya juga bagi orang awam, tetapi kada disebut dalam kitab itu. Kenapa kada disebut? Li'annahu mutaakhirun, karena Syekh Abdul Karim ini tadudi hidupnya. Tadahulu yang marang kitab Taksisul Qawaid itu, lalu tadudi membuat di situ. Wa muallifatuhu min 'indi akhiriha, dan kitab-kitab karangan Syekh Abdul Karim itu sampai seluruh kitab paling akhir karangan sidin mimma yabghi al-ihtirasu anha, termasuk bagian kitab yang kita wajib waspada, berjaga-jaga tentang kitab sidin itu. Kenapa garang mati berjaga-jaga? Itharan lisalamah, karena mengutamakan keselamatan kita juga. Nah, coba lihatlah secara logika aja. Nah, kita ulun nih kada bisa bakunyung, kada bisa bakunyung, wani batajon diombak, kira-kira apa nasib tuh? Bisa alhaqumut takasur so. Ada usaha kita yang kada bisa bakunyung, ini yang di sesolongan biasa kan bisa ramas, apalagi batajon diombak, ombak ganas. Amun buan pasal lancar yang itu apa ya, silahkan aja satunya, sudah gawiannya hari-hari ini tuh. Nah, kayak itu. Pak in qala al-qailu. Nah, tapi lihat aja sih, dan ada kena orang kena berucap tuh yang oknum qail tuh oknum lah, labas kada apa alayya terhadap kun ini. Nah, itu alayya kada apa akun ini fi mutalaatil kutub, membaca kitab-kitab yang mengandung hakikat yang dalam-dalam. Hadihi, nah an fi mutalaatil kutubi hadihi, urusan kitab-kitab dalamnya menaku kada apa, aman aja aku, li'anni, karena apa garang mati aku ni aman aja, li'anni akhidhu ma'afhamuhu, karena aku kita mengambil ilmu di kitab tu yang aku pahami aja. Ujarnya nih si oknum ini, nah aku mengambil ilmu yang aku baca di kitab yang termasuk berbahaya itu dipahami yang aku pahami aja. Nah, wa aslamu, dan aku selamat
ma la afhamu dari ilmu yang kada ko pahami. Mun aku kada paham, kada ko pikirkan sidin. Kayak itu ada uknum bocap nang kayak itu. Nah maka aja sidin ujar Habib Abdullah Al-Haddad liqailihi mun ada uknum bocap nang kayak itu qilalahu maka sambat aja lawan inya qad ansabta nyawa bujur aja sebenarnya nyawa kayak itu, tetapi wa nahnu innama nakhsha alaika kami mengkhawatirkan terhadap engkau mimma tafhamuhu apa yang engkau pahami itu antafhamahu ala ghairi wajhi engkau pahami dengan cara yang salah. Nah itu pulang kami khawatir Ibnu Habib Abdullah Al-Haddad. Nah makanya pian dalam di daerah Hadramaut lah ini ujar orang yang sekolah di Hadramaut. Nah ujar orang bahari tulis saudara Wahini lah kitab tuh kada yang tinggi-tinggi kada kayak kitab tasawuf nih Bidayatul Hidayah aja kitabnya. Nah tapi orangnya imbah yang sekolah di sana asal bujur sekolah di sana kitabnya rendah-rendah aja Bidayatul Hidayah kitabnya tasawufnya tuh kada ada yang kitab yang tinggi-tinggi tetapi wali-wali berataan di situ. Nah kenapa? Karena mereka tadi bujur-bujur menjalani jalan pemahaman yang bujur. Nah itu. Jadi ujar sidin kami takutan kalau kopina pian tadi memahami sesuatu walaupun itu pahamnya bujur tapi dengan cara yang salah. Nah dengan cara yang salah. Fatadillu maka akhirnya engkau sesat ansawa isabil akhirnya menyimpang dari jalan yang lurus ansawa isabil kama waqa'a dzalika sebagaimana pernah terjadi li aqwamin bagi orang-orang yang kaum-kaum yang terdahulu jasidin alaku mereka itu akhafu ala mutala'ati hadhil kutub mereka itu katuju benar asal makna duduk akhafu itu katuju benar bakarinah aja kita memutalahi kitab-kitab yang ngalih memahaminya yang berbahaya bagi orang awam. Akhirnya pasaru lalu mereka itu jadilah karena pertama kada baguru asal membaca seorang aja jadilah mereka itu pasaru bisindiqatin jadi sindik wa ilhad daun ini kurang lebih aja arti sindik itu hakikat tarus napa-napa Tuhan napa-napa Allah Ta'ala ada yang mencuntan kada bapak aja Allah aja mencuntan aja. Nah, jadi sabar saraba Allah Ta'ala ilhad ini orang yang marimihakan syariat kada apa-apa ninto syariat tuh kulit aja. Nah kulit aja yang ianya isinya juga coba kamu lihat aja bila makan gula batu bah buka kulitnya dibuang ada yang ianya tuh gula isinya juga yang dimakan ya. Nah lalu marimihakan menit orang sambahyang rajin bapak sambahyang baca kacangkal maluasi luang murid saja ya. Nah itu tuh zindi itu antaranya marimihakan syariat padahal pian sebenarnya kata-katanya tuh sebenarnya bujur aja tapi terbit dari hati yang merimihkan lalu jadi salah. Nah memang kita tuh jangan mengutamakan kulit lah mengutamakan isi karena Allah memandang isi bujur tapi kalau lahir dari kalimat yang meremehkan itu berbahaya karena syariat ini datang dari Rasulullah kekasih Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah ini datang dari Allah yang maulah kita meremehkan Rasulullah meremehkan Allah Ta'ala itu. Nah cakanya tuh orang misalnya sambahyang kada bisa kada mau belajar baudu kada bisa karena kada mau belajar beistinja kada bisa karena kada mau belajar mandi wajib asal kepala basah aja lalu tunjuk mengaji aja dibasahinya kan kepala juan itu nah basahinya itu kepala yang di atas kada dibasahinya. Nah lalu ibu sambahyang nah itu bujuram dasar sambahyangnya maluasi luang murid dasar asli bujur mengka itu. Nah kada mau belajar aja kita. Nah lalu jersidin hati-hati anang kayak itu tuh wanahnu fatadillu an sawa isabil kama waqa'a dzalika liaqamin aqabu al mutalati hadil kutub basaru bizindikan wa ilhadlah wa qalu bahkan mereka itu wani berucap dengan ucapan bil hululi wal ittihad dengan ucapan hulul wal ittihad. Hulul itu ittihad tuh arti hulul ini kayak ini Allah Ta'ala dengan makhluk ini menyatu hulul narannya ada ajaran kayak itu Allah nih lawan makhluknya menyatu wal ittihad
makhluk ini sudah jadi Tuhan, itihad narannya. Berubah posisi makhluk jadi Tuhan, itihad. Nah, ini termasuk bagian dari yang sesat di dalam ajaran tauhid. Nah, gara-gara kada paham mendengar penjelasan-penjelasan anallah, anal haq, lalu parasanya ini Allah Ta'ala, nah luput dengan itu. Ada penjelasannya. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kita harus maka fala haula wala quwata illa billahil azim. Maka Allah Ta'ala juga sebenar-benar yang memberi hidayah dan beri taufik. Faslun wa yambagi ayakuna laka wirdun. Nah, hendaknya engkau berisi wiritan. Habib Abdullah Al-Haddad menyuruh kita berisi wirid. Yang wirid itu kandungannya min dzikrillahi ta'ala, yaitu tentang zikir kepada Allah. Nang kaya la ilaha illallah, Allahu Allahu hu. Nah, cuma Abdul Dzikri la ilaha illallah dulu secara umum lah. Jadi la ilaha illallah itu bagus dijadikan wiridan. Nah, amun kita baca ratib atas, kita baca sudah itu 40 kali. Nah, maka di sini dipadahkan tuhidduhu, engkau tentukan biwaktin, waktunya. Jadi bila kita sudah membaca wirid atau berisi zikir berapa kali, membaca misalnya 40 kali la ilaha illallah, waktunya tentukan. Maka bila sudah waktunya ditentukan, itu terus waktunya jangan berubah-ubah. Bahasar waktunya bahasar, bikinnya besok bahasar pulang, esok bahasar pulang, maka itu tuhidduhu biwaktin. Engkau batasi dengan waktu, artinya bewaktu aja kita. Au tuhsiruhu bi'adadin, dan engkau tentukan jumlah bilangannya. Jangan yang pina timbul tinggalan bergelombang itu nah. Dahanu 100, dahanu rajin 500, dahanu 50, dahanu kada lalu. Kada lalu aja kita. Artinya kada baca. Nah, jangan biar 40 aja, cuma hari-hari 40 tadi di waktu yang sama. Nah, bahasar 40 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu. Atau guru sekumpul sudah mengatur. Jadi yang memulai ini guru sekumpul dalam wiridan tuh yang membaca yang ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha sunnah khotimah 3 kali. Atau sebelum itu kan astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat 11 kali. Itu astagfirullah li walil mu'minin. Dahulu lagi zaman yang belum tahun 2000-an, astagfirullah walil mu'minin wal mu'minat. Ibah tahun 2000-an astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Ada perubahan bertambah li di situ. Nah, imbah itu pulang 11 kali kelima waktunya, kecuali imbah subuh 27. Kelima waktunya itu 11 kali. Imbah subuh 27. Barang siapa membaca seperti itu, imbah subuh 27 ditulis inya termasuk bagian dari fadilat wali abdal. Nah, imbah itu hanya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha sunnah khotimah. Imbah itu hanya bepijim membaca 3 kali. Lah, nya ada yang ngejak le bebuncalak mata. Mau orang makan apa bepijiman deh ya. Nya kada belajar. Ada pelajarannya, karena insyaallah bila belajar cepat 20 karena ada ijazahkan itu. Jadi bepijim 3 kali, ada tuh hakikat hatinya, lalu bebuncalak mata, ada yang dibaca, ada yang dihakikatkan di hati 3 kali. Nah, itu sakurang-kurang zikir, waktunya sesudah 5 waktu dan bacaannya pun 3 kali tertentu. Nah, sudah masuk di sini, walaupun kita kadusah yang 100, 1000, 10.000 zikir, lo kopina nyanyuk nah kepala. Nah, 3 kali aja kan tiap 5 waktu selesai sudah. Termasuk mengamalkan apa suruhan Habib Abdullah Al-Haddad, waktunya sudah ditentukan, imbah 5 waktu, jumlahnya 3 kali. Nah, itu. Ujar Sidin, hendaknya kita berisi zikir yang sudah waktunya ditentukan dan jumlahnya ditentukan. Wahina idzin, amun sudah pian Sidin menentukan jumlahnya, palabas kada apa-apa bisubhah, amun menggunakan tasbih. Banyak misalnya menggunakan tasbih silahkan. Lidabtil adat, supaya jangan sampai nyanyuk menghitung. Hadang dulu aja peraturannya 40 kali. Karena kada bertasbih, sudahkah 40 belum kan nih? Nah, supaya jangan nyanyuk bertasbih boleh jadi lidabtil adat, supaya hitungannya terjaga aja kita. Wa'lam anna dzikra ruknut tariq. Nah, zikir yang la ilaha illallah itu adalah intisari, jalan menuju Allah, rukunnya aja kita. Nah, makanya seluruh tarikat ada yang meninggal la ilaha illallah arti meninggal, maksudnya meninggalkan, lain meninggal dunia,
meninggalkan la ilaha illallah ada terus tarikat amal haji pasti ada la ilaha illallahnya karena termasuk rukunnya nih toh. Wa miftahu tahqiq, kunci supaya kita dapat mantap di berhubungan dengan Allah Ta'ala, kuncinya itu ya la ilaha illallah. Wasilahul muridin, senjata bagi orang-orang yang berkehendak akan menuju Allah, senjatanya tadi la ilaha illallah itu. Nah, wa mansurul wilayah, termasuk bendera kewalian. Nah, jadi orang tuh bila kada mengamalkan la ilaha illallah model kayak jauh dari dapat bendera itu. Nah, wilayah aja kita, bendera kewalian. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana berkata sebagian orang ma'arif billah. Jasidin waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fadhkuruni adhkurukum. Nah, kalian hendaknya berzikir kepadaku. Mun mau berzikir, adhkurukum, aku pulang yang menzikir nyawa, jar Allah Ta'ala. Nah, jadi ilmu tentang hakikat kepada Allah itu ada dua tahap secara garis besar lah. Pertama, kita yang memaham, setelah paham lalu kita merasa-rasai, melihat-lihati, mencangang-cangangi. Nah, karena Allah yang pulang yang menjikir kita, lalu kita hilang dari jikirnya kita. Nah, itu amun kita kadang mau berzikir, kadang mau mengamalkan zikir ini, kadang mau memahami zikir, maka Allah pun kadang menjikir kita. Yang kita hajatakan tuh Allah yang menjikir kita. Atau bahasa mudah kayak ini, nah kita disuruh ma'rifat lawan Allah. Awaludin ma'rifatullah. Ma'rifat itu pertama di dalam agama kita tuh. Nah, ma'rifat itu terbagi dua. Pertama, kita yang mengenal Allah. Nah, ini belum tahakkuk lagi, belum mantap. Yang bujur itu Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, itu pemahaman udhkuru ni adhkurukum tadi. Zikirlah kepadaku, jar Allah Ta'ala, karena aku balas dengan aku yang berzikir nyawa. Nah, itu nah. Sambungannya pulang. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, disuruh oleh Allah Ta'ala kita tadi berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, tetap berzikir. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk, tetap berzikir. Wa 'ala junubikum, dalam keadaan berabah, tetap berzikir. Nah, cuma zikir di sini maksudnya bukan hanya zikir yang muntung lah. Nah, maksudnya bisa muraqabah, bisa musyahadah. Jadi muraqabah itu bisa dalam keadaan kita berdiri, berduduk dan berabah. Termasuk zikir juga itu. Arti muraqabah itu rasa dilihat Tuhan, sadar kita bahwa kita tuh diperhatikan Allah Ta'ala. Muraqabah naranya masuk pian ke masjid ini. Oh ya, ada CCTV kah ya. Nah, lalu pian menjaga kelakuan tuh kenapa ada CCTV bang. Nah, itu muraqabah tuh. Itu muraqabah ini bisa digawi waktu berdiri, waktu berduduk, waktu berabah, zikir aja naranya. Wali-wali Allah Ta'ala ini supaya kita tahu wali lah. Ciri khas wali mulai lagi remajanya sudah diberi anugerah muraqabah. Itu dari remaja sudah ada rasa kesadaran, dilihat, diintai oleh Allah. Nah, wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah belajar sifat 20. Nah, kita aja memahaminya, alladzina amanu itu fi'il madhi kok, sudah belajar sifat 20. Karena iman ini kada kawa, kada dipelajari, wajib dipelajari supaya kada salah memaham. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah belajar bujur-bujur sifat 20, uzkurullaha dzikran katsira. Hendaknya kalian berisi waktu untuk berzikir lawan aku. Ditentukan waktunya dalam sehari semalam itu apabila misalnya. Nah, kadang mesti harus yang model kayak banyak benar kan Bapak, cuma ada waktunya khusus. Ditentukan waktunya imbah asar misalnya atau imbah anu. Nah, kita ini alhamdulillah sudah zikran katsira sebenarnya. Kalau pagi sore baca ratib atas ini sudah zikran katsira sudah. Nah, besukan baca ratibul atas, kamarin baca ratibul atas, itu zikran katsira sudah itu. Termasuk zikir yang banyak sudah. Nah, kada usah kita menuruti yang 10.000, 20.000 lah. Kalau kena nyanyuk nah gina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, nah berarti hadis qudsi ini, Allah berfirman ya Nabi, ana sesungguhnya aku inda dhanni abdi, tergantung sangkaan hambaku bi kepadaku. Nah, tergantung sangkaan, jadi kita ini paling bagus, bahkan wajib hukumnya lah bersangka baik lawan Tuhan, bersangka baik. Tapi bersangka baik ini sesuaikan dengan keadaan lah. Nah, gawi syariat bujur-bujur, tauhid dipelajari bujur-bujur, akhlak tasawuf bujur-bujur diandak di diri kita nih. Nah, lalu bersangka baik lawan Tuhan. Jangan sampai sembahyang kada, nutut ilmu kada, bersangka baik lawan Tuhan. Aku yakin aja bang sangka baik sidin aja. Sidin tuh orangnya baikan tahu aja. Pamurah benar aja. Aku yakin bang sidin tuh baikan kada purun masuk ke dalam neraka kada purun sidin. Tapi kada bersembahyangan. Nah, itu luput darinya. Tapi naran Allah Ta'ala luar biasa. Ada dalam kitab Usfuriyah loh, gara-gara sangka baik orang ini sudah diputuskan masuk neraka. Jadi ujar si malaikat, nyawa masuk neraka lah. Ayo aja sih kan ujar yang orang ini kan. Nah lalu dia berjalan menuju neraka. Bala lambat pian berjalan. Nah karena cangang ke belakang. Jangan ke belakang. Jadi jar Allah Ta'ala, napa nih pina pulingau bala lambat pulang jalan kayak jalan pengantin itu berjalan masuk neraka. Nah lambat benar. Takuni Tuhan naik. Napa aja Tuhan nyawa pina bala lambat kena jangan ke belakang. Ulun ini maharap-harap kalau kopi pian mengiau. Kalau kopian mengiau. Napa garang jar Allah Ta'ala amun aku mengiau. Kalau kopian mengiau manjodoh kada jadi masuk. Nah sangkaan ulun kayak itu pang, oh nyawa menyangka kau itu kaja Tuhan inggih mun kayak itu nyawa kada jadi masuk ke surga aja sudah. Bersangka baik menyangka Tuhan mengiau. Itu ada kitabnya. Kitab Usfuriyah kayak itu. Orang ini takdirkan sudah masuk neraka, diputuskan kada jadi masuk neraka pian. Nah makanya kita bagus bersangka baik dengan Tuhan ya kalau. Karena Tuhan tuh Arhamur Rahimin. Nah. Jadi ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia berzikir kepadaku. Nah, jadi mun hendak lawan Tuhan damping berzikir. Fa in dzakarani fi nafsih dzakartuhu fi nafsi. Amun inya berzikir di dalam pinapsi ai fi qalbihi lah, barang siap bila inya berzikir lawan aku dalam hatinya, artinya kadang-kadang ngaran tuh bisa musyahadah, bisa muraqabah, bisa tafakur. Nah maka dzakartu fi nafsi, aku pun mendzikir inya dalam pinapsi itu dalam diriku ya Tuhan. Nah cuma jangan dibanding-bandingkan lah diri Allah nomor kayak kita lain. Wa in dzakarani fi malain, amun inya pang berzikir lawan aku dalam di tengah-tengah orang banyak kayak kita tengah-tengah orang banyak loh. Artinya kita membaca la ilaha illallah, kawan kita mendengar. Nah, kada menyawarangan toh. Nah, dzakartuhu fi malain, maka aku pun kena mendzikirinya di tengah-tengah orang banyak. Nah, khairun minhu, bahkan lebih baik dari zikirnya aja Tuhan. Jadi orang yang ketujuh berzikir lawan Allah Ta'ala walaupun dalam hati, nah dibalas Allah Ta'ala, aku zikirinya dalam diriku juga Tuhan, artinya dicintai Tuhan. Nah jadi pemahamannya nih lah, orang yang berzikir dalam hati kada tahu makhluk dapat kecintaan Allah. Itu maksudnya. Orang yang berzikir ikhlas dan makhluk itu tahu melihat, karena dizikir Tuhan di tengah orang banyak juga, maksudnya diangkat derajatnya. Nah itu maksudnya pemahamannya. Jadi kalau kita berzikir dalam hati ikhlas, dicintai Tuhan. Kalau kita berzikir di tengah-tengah makhluk tapi ikhlas, diangkat derajatnya. Itu maksudnya. Maksudnya aku zikir juga di tengah orang banyak ya Tuhan, maksudnya diangkat derajat gitu nah. Wa qala alaihi salatu wasalam wallahu a'lam. Lah sambungannya kini nah. Nih cakanya pian sepakat sampai tengah hari kita. Semangat aja bang ulun ge loh pian ada semangat. Ulun semangat aja. Wa qala alaihi salatu wasalam nah. Wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.